Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa kembali di doa pagi online GKI Samarudi pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025. Dan sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Sungguh kami mensyukuri segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah kami nikmati sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh mengalami berbagai peristiwa dalam hidup ini, tetapi di dalamnya penyertaan Tuhan selalu nyata. Kami dapat beristirahat malam, pagi ini kami bangun dengan kekuatan kesegaran baru, dan kami hendak beraktivitas dan mendasari segenap aktivitas kami dengan firman-Mu. Oleh sebab itu, bersabdalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan firman Tuhan, dan dalam pertolongan Roh Kudus kami pun dimampukan bukan saja mengerti, tetapi juga dapat menghidupi firman itu dalam keseharian hidup kami. Bersabdalah Tuhan, di dalam nama Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 35 ayat 11 sampai dengan 28, dan saya akan membacakan dari firman Tuhan dari Alkitab TB2. Demikian firman-Nya. Saksi-saksi yang lalim bangkit berdiri dan menuduh aku tentang hal yang tidak diketahui. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Aku merasa sebatang kara. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung dan merendahkan diriku dengan berpuasa dan berdoa lagi dengan menundukkan badanku dalam-dalam seperti seorang sahabat atau saudara. Demikianlah aku bersikap seperti orang yang meratapi kematian ibunya. Demikianlah aku tertunduk berduka. Tetapi ketika aku tersandung, bersukacitalah mereka dan berkerumun. Mereka berkerumun menyerang aku seperti orang asing yang tidak kukenal. Mereka menista aku tanpa henti. Mereka memaki-maki seperti orang fasik. Mereka menggertakkan gigi terhadap aku. Berapa lama lagi Tuhan, Engkau melihat-lihat saja. Selamatkanlah jiwaku dari terkaman mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Janganlah sekali-kali bersuka cita atas aku, orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri mereka merancangkan penipuan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, syukur, syukur. Dengan mata kepala sendiri kami menyaksikannya. Engkau juga telah menyaksikannya, Tuhan. Janganlah berdiam diri, ya Tuhan. Janganlah jauh dariku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku. Belalah perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu, ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersuka cita atasku. Janganlah mereka berkata dalam hatinya, syukur, itulah keinginan kami,
dan janganlah mereka berkata, kami telah menelannya. Biarlah dipermalukan dan tersipu-sipu semua orang yang bersuka cita atas kemalanganku. Biarlah malu dan noda menjadi pakaian orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersuka cita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Maka lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan saya selalu yakin saudara-saudara juga mengasihi Tuhan. Daud seringkali mengalami kondisi yang dimusuhi oleh orang-orang terdekatnya. Misalnya beberapa kali ia dikejar-kejar oleh Saul, yang sesungguhnya dia itu adalah mertuanya, dan juga oleh Absalom yang adalah anaknya. Padahal Daud telah menabur cinta kasih kepada mereka semua, tetapi yang Daud tuai adalah kejahatan. Saudara-saudara, jika kita ada dalam posisi Daud, kita diperlakukan dengan jahat oleh orang-orang yang kita perlakukan dengan baik, apa yang biasanya akan kita lakukan? Mungkin kita akan mengutuki, bersungut-sungut, mengecam, menyimpan dendam, atau mencari cara untuk membalas perbuatan mereka dengan lebih kejam lagi. Dalam pembacaan Alkitab pada pagi ini, dikisahkan tentang penderitaan Daud. Ia dituduh atau difitnah tentang hal yang tidak diketahuinya. Kebaikannya dibalas dengan kejahatan sehingga ia merasa sebagai orang yang sebatang kara. Bahkan ketika yang memusuhinya itu sakit, Daud berdoa, berpuasa, dan juga berduka seperti seorang yang meratapi kematian ibunya. Tetapi mereka menyerang Daud, memaki, dan menista tanpa henti. Tetapi saudara-saudara, dalam ketidakmengertiannya atas kejahatan yang dialaminya, Daud tidak menyalahkan Tuhan. Dia betul berseru kepada Tuhan, minta tolong, dan di tengah posisi seperti itu dia tidak menyalahkan Tuhan. Tentu ia marah terhadap orang-orang yang telah berbuat jahat kepada dia. Ia juga sakit hati atas kekejian mereka. Daud juga merasa bahwa dirinya itu dikhianati karena perbuatan baiknya itu dibalas dengan kejahatan. Tetapi semua keparahan, sakit hati, dan perasaan dikhianati itu, saudara-saudara, diserahkan kepada Tuhan oleh Daud. Mengapa, saudara-saudara? Karena di dalam ayat 24, Daud menyadari bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Jadi, walaupun Daud itu mengalami penindasan dalam arti mungkin dia teraniaya ya, secara perasaan, ya, secara perilaku yang dia terima, karena kebaikannya itu dibalas dengan kejahatan. Tapi saudara-saudara, Daud tidak mau membalas, melainkan menyerahkan itu kepada Tuhan, karena ada sebuah kesadaran bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Daud menyerahkan perkaranya, saudara-saudara, kepada Tuhan, dan Daud paham bahwa pembalasan bukanlah haknya, melainkan hak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah keterpurukannya, Daud tetap mengucap syukur dan membesarkan nama Tuhan. Kalau tadi kita baca di dalam ayat 27 dan 28, Daud mengingatkan bahwa biarlah orang-orang melihat dirinya dibenarkan oleh Tuhan, lalu bersorak-sorai dan bersuka cita. Biarlah mereka ramai-ramai bersorak-sorak dan bergembira melihat Daud dibela dan dibenarkan oleh Tuhan. Biarlah mereka menyatakan dan juga menyatakan dalam hal ini, saudara, bahwa Tuhan itu besar dan berkuasa. Dialah hakim yang adil.
Jadi saudara-saudara, dengan peristiwa yang dialami Daud itu, justru yang dilakukan Daud adalah memuji dan memuliakan Tuhan, sebuah doksologi ya. Dan di dalam doksologinya itu, di dalam pengakuan bahwa Tuhan itu begitu besar, yang maha besar, maka Daud ingin mengatakan biarlah mereka menyatakan Tuhan itu besar dan berkuasa. Dan biarlah mereka juga mengakui bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang di sekitar kita, ya bahkan mungkin orang yang dekat dengan kita, termasuk anggota keluarga kita, saudara-saudara, bisa saja berbuat jahat dan menyakitkan, gitu ya, seperti yang dialami oleh Daud. Tetapi saudara-saudara, percayalah bahwa kita punya sang hakim yang adil. Jadi kalau misalnya kita dalam posisi teraniaya ya seperti Daud, biarlah diserahkan kepada Tuhan hakim yang adil itu. Bagian kita, saudara-saudara, adalah menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman pada pagi hari ini. Dan biarlah kiranya Tuhan juga terus menolong dan menopang kami ketika kami harus mengalami berbagai masalah ataupun pergumulan. Dan bahkan ketika kami juga mengalami seperti Daud, difitnah, dan kebaikan kami dibalas dengan kejahatan. Namun biarlah kami tidak membawa semuanya itu untuk membuat kami sakit hati. Tetapi kami membawa semua itu kepada Tuhan, hakim yang adil. Dan biarlah semuanya juga diselesaikan oleh Engkau sendiri. Oleh karena itu kami serahkan segala perkara kami dan juga segenap pergumulan kami ketika kami mengalami relasi yang tidak baik dengan banyak orang ataupun dengan orang-orang terdekat kami. Oleh karena berbagai alasan atau berbagai sebab, biarlah kami juga terus menghayati bahwa di balik semua ini kami memiliki Tuhan. Dan ajar kami untuk kami selalu percaya kepadamu. Engkau maha besar, maha kuasa atas seluruh kehidupan kami, bahkan kematian kami. Dan oleh karena itu kami ingin serahkan seluruh hidup kami dalam pimpinan, penyertaan, dan juga pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami memohon di dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.